Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan goreng si ikan sepat, enak dimakan sehabis sholat subuh. Gak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah masuk ke episode ke-7. Apa kabarnya anak-anak saleh salihah, siswa-siswi SDIT Harapan Umat Jember? Pak Jaka berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam mara bahaya. Baik anak-anakku, sudah siap mendengar cerita dari Pak Jaka? Jika sudah siap, yuk semuanya duduk sapi. Kok duduk sapi? Salah. Mari semuanya duduk rapi. Ikuti Pak Jaka. Duduk rapi. Satu, dua, tiga, empat, rapi. Bisakah kalian mengulang sekali lagi? Kayak Dora aja ya. Duduk rapi. Satu, dua, tiga, empat, rapi. Ya, sudah duduk rapi semua. Berarti semua sudah siap mendengar lanjutan kisah dari Pak Jaka. Anak-anak, bila pada pertemuan di episode ke-6, kita membahas tentang bagaimana Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah, menemukan kembali sumur Zam-Zam bersama putranya yaitu Harith, maka hari ini kita akan melanjutkan kisah tersebut. Kisah ini diangkat dari sebuah hadis, diawali dari sebuah hadis yaitu aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Mungkin kalau kita ingat bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim, yang pada saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Satu ya. Terus yang kedua siapa ya? Kata Nabi, beliau itu adalah anak dari dua orang yang disembelih. Ada yang tahu ya siapa? Nah, begini ceritanya. Jadi, suatu saat Abdul Muthalib itu bernazar atau berjanji kepada Allah. Bila Allah memberikan 10 orang anak laki-laki kepadanya, maka Abdullah akan mengorbankan salah satu anaknya dengan cara disembelih. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan ternyata benar. Abdul Muthalib mendapatkan 10 orang putra atau anak laki-laki. Dan setelah itu, setelah anak ke-10-nya yang bernama Abdullah itu menjelang masa remaja, beliau sudah tidak memiliki anak lagi setelah itu. Maka Abdullah adalah anak terakhir atau anak bungsunya dan sekaligus anak kesayangannya. Maka teringatlah Abdul Muthalib akan janji tersebut. Iya, aku pernah bernazar bahwasanya aku akan menyembelih salah seorang putraku di antara 10 orang putraku ini. Maka dipanggillah anak-anaknya. Datanglah 10 orang anak tersebut. Kemudian ketika disampaikan, semuanya tentunya ada yang kaget, ada yang sedih, ada yang takut. Nah, ketika disampaikan seperti itu, maka dilakukanlah undian. Siapakah yang akan disembelih oleh Abdul Muthalib? Ketika ditulis semua namanya, dari anak ke-1 si Haris sampai ke Abdullah, ditulis namanya, kemudian dilakukan undian, itu kayak ibu-ibu lagi arisan. Dikocok-kocok namanya, keluar. Yang keluar adalah nama Abdullah. Satu kali. Abdul Muthalib tidak yakin kalau cuma satu kali, diulang lagi. Kedua, keluar juga nama Abdullah. Lagi diundi. Yang ketiga, juga nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sudah tepat. Bahwa Abdullah, putra bungsunya sekaligus putra kesayangannya, harus disembelih atau dikurbankan untuk bukti janji kepada kecintaannya kepada Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Penduduk kota Mekah pada saat itu sempat protes atau tidak setuju kepada Abdul Muthalib. Jangan engkau lakukan itu, wahai Abdul Muthalib. Mintalah nasihat kepada orang yang pintar. Nah, maka ketika mendapat nasihat dari seorang yang pintar itu,
Ya, pada saat itu maka Abdul Muthalib mendapatkan saran bahwasanya Abdullah harus ditebus dengan 10 ekor unta. Dan itu juga harus dilakukan undian karena pada saat itu memang masyarakat sangat menyukai undian. Tapi bukan undian berhadiah. Ya, sangat suka sekali dengan undian. Akhirnya dilakukanlah undian antara nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Nama itu kemudian digoncang lagi. Nah, keluarlah nama Abdullah dan harus disembelih kayaknya. Tapi atas saran orang tadi lagi, tambah lagi 10 ekor unta. Undi lagi, yang keluar nama Abdullah lagi. Terus-terusan sampai 10 kali. Berarti untanya 10 kali 10, 100 ekor unta untuk menebus janji bahwa akan menyembelih Abdullah. Dan 100 ekor unta itu akhirnya dikurbankan untuk menggantikan pengorbanan Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa beliau adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Akhirnya sama seperti Nabi Ismail, Abdullah ayah Nabi Muhammad tidak jadi disembelih. Yang pada saat itu masih remaja ya, masih usianya masih belasan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika Abdul Muthalib memimpin kota Mekah, di daerah sebelahnya, di daerah Yaman, terdapat seorang pemimpin kota Yaman atau raja kota Yaman yang sangat sombong. Siapa nama rajanya? Ada yang tahu? Pinter. Abraha. Abraha ini adalah raja yang sombong, yang congkak. Dia juga beragama Nasrani. Suatu saat dia bertanya kepada penasehatnya. Kita ubah dulu suaranya ya. Hai penasehatku, aku heran kenapa orang-orang penduduk Jazirah Arab, bahkan yang berada di luar Jazirah Arab, setiap tahunnya berbondong-bondong pergi ke Mekah. Apakah yang menarik di sana? Sehingga orang-orang berdagang, memberikan uang mereka ke Mekah. Maka penasehatnya pun menjawab. Penasehatnya itu kita ganti suaranya ya. Begini Baginda, sesungguhnya di Mekah itu terdapat sebuah bangunan kuno, sebuah bangunan tua yang tidak diketahui kapan ia dibangun dan berapa ratus tahun umurnya. Nah, orang-orang pergi ke sana untuk melakukan ibadah, untuk melakukan haji di sana setiap tahunnya. Maka mungkin itulah yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka rela datang jauh-jauh untuk pergi ke sana. Apa hebatnya bangunan tua tidak berguna itu? Nah, begitu kata Abraha. Maka dia ingin membangun sebuah bangunan yang akan menandingi Ka'bah. Sebuah bangunan yang megah, sebuah bangunan yang mewah. Karena tadi dia beragama Nasrani, maka dia akan membangun sebuah kuil atau gereja yang dijadikan tempat beribadah. Kalau begitu, mulai hari ini kita akan merancang sebuah bangunan hebat, sebuah bangunan besar yang akan menandingi Ka'bah. Maka dibangunlah sebuah gereja dengan batu-batuan marmer yang mahal, dengan hiasan-hiasan emas yang mahal, dengan lampu-lampu yang berhiasan dengan hiasan-hiasan yang sangat mewah. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah gereja ini jadi? Pengen tahu cerita selanjutnya? Maka mari kita simak kisah selanjutnya di episode yang akan datang. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, hikmah yang dapat kita petik di hari ini adalah
janji itu wajib dipenuhi, baik janji kita kepada Allah maupun janji kita kepada manusia. Bila kita ingin mengikuti jejak orang-orang yang soleh, maka itu harus kita lakukan, yaitu menepati janji. Dan yang kedua, kita sebagai seorang muslim wajib menyucikan Ka'bah dan memiliki niatan untuk pergi menziarahinya suatu saat nanti bila kita mampu. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, itu saja dari Pak Jaka. Kisah ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwasanya itulah yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu di episode 8 yang akan semakin seru dan mendebarkan. Sekian dari Pak Jaka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.